Di masa pandemi COVID-19, masker telah menjadi barang yang wajib digunakan oleh masyarakat. Penggunaan masker ini ditujukan untuk mencegah penularan COVID-19 melalui droplet. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membagikan 60.000 masker kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta melalui 60 duta perubahan perilaku dalam program gerakan mobil masker. Pembagian masker dilakukan serentak selama 3 hari dengan menurunkan 20 armada mobil. Pembagian masker difokuskan pada kawasan masjid dan transportasi publik seperti terminal dan stasiun dengan menyasar para pedagang, sopir bus, pelaku ojek online, calon penumpang, hingga pengunjung. Sementara itu dengan adanya wajib menggunakan masker ditambah dengan penggunaan masker double, tentu biaya untuk beli masker bertambah. Hal ini menjadi tambahan beban bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Masker sebaiknya dibagikan gratis ke seluruh warga tidak mampu. Warga yang memiliki kemampuan ekonomis diharapkan tidak ikut-ikutan memanfaatkan masker gratis. Semangat gotong royong hendaknya ditujukan oleh seluruh warga bangsa. Pihak yang mampu, perusahaan, lembaga, dan individu diharapkan ikut membelikan masker untuk masyarakat tidak mampu. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, masker sebaiknya dibagikan gratis ke seluruh warga tidak mampu. Warga yang memiliki kemampuan ekonomis diharapkan tidak ikut-ikutan untuk memanfaatkan masker gratis ini. Lantas mungkinkah pemerintah memberikan masker gratis untuk rakyat yang kurang mampu? Langsung saja kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Edi Priyono. Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini dalam COVID Today. Pak Edi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat juga Pak. Pak, ini sedikit menjadi perbincangan beberapa waktu belakang ini soal masker double. Kan kita disarankan untuk memakai masker double untuk meminimalisir kemungkinan penularan COVID-19. Tapi ini juga banyak yang teriak Pak. Kita tahu bahwa masyarakat semuanya belum tentu bisa mampu untuk membeli masker begitu. Apalagi kalau kita sampai harus menggunakan masker double. Apakah dimungkinkan Pak masyarakat kurang mampu ini memperoleh masker gratis dari pemerintah? Ya dimungkinkan ya. Nah sekarang kan persoalannya kan apakah yang tidak memakai masker itu memang karena tidak mampu beli ataukah sebenarnya mampu tapi dia nggak mau pakai gitu. Nah ini kan perlu dilihat ya, karena kalau hasil-hasil pengamatan dari Satgas Covid itu lebih cenderung untuk masalah kedisiplinan ya, jadi bukan masalah ekonomi. Nah, tetapi kalau apakah pemerintah bisa atau berniat untuk menyediakan masker secara gratis, saya kira iya. Karena kan tadi sudah disebutkan di pengantar ya, Satgas Covid sudah membagikan meskipun baru di Jakarta. Bulan Maret atau bulan April itu Kementerian Perindustrian pernah bekerja sama dengan KPCPEN membagikan dalam jumlah besar ya, sampai dalam jumlah jutaan masker gratis gitu ya kepada masyarakat. Dan yang tadi disebut bahwa solidaritas antar warga masyarakat itu juga sudah berjalan gitu. Nah jadi kalau masalah masker double kan bukan sebuah, ya kalau bisa ya bagus, tentu saja itu ideal ya. Tetapi kalaupun tidak, ya satu masker itu ya tetap lebih baik daripada tidak memakai masker. Nah, tapi isunya ya tadi itu Mbak Popi ya, apakah memang yang tidak pakai masker itu karena tidak mampu ataukah karena tidak mau gitu. Kalau memang tidak mampu, saya kira terbuka kemungkinan untuk pemerintah memberikannya secara gratis. Baik. Kalau tadi Pak Edi menyebutkan gitu ya, Maret April dulu ini sempat juga dilakukan gitu pembagian masker. Nah dari yang dilakukan waktu itu Pak, evaluasinya seperti apa? Karena kita tahu tahun 2020 Pak, masker ini kan banyak sekali mafianya nih Pak gitu loh. Jadi ini juga harus menjadi catatan juga begitu, bukannya karena mungkin pemerintah juga pasti tahu lah apa yang terjadi di lapangan saat ini. Kalau sudah bicara soal vaskes, pastinya juga bicara soal ekonomi dan bisnis Pak. Ya, kalau masker situasi tahun 2020 dengan sekarang jauh berbeda ya, karena dulu kan memang kita tidak siap ya. Nah, tapi kemudian kan dalam jangka waktu singkat, karena tidak siap maka waktu itu masker kemudian mahal kan, karena dia langka kan. Tapi kan kemudian dalam hitungan bulan kan kemudian itu sudah jauh membaik, apalagi sekarang. Kita bisa lihat kok dengan mudah di pinggir-pinggir jalan banyak orang menjual masker dengan harga yang
yang sangat murah gitu ya. Tentu saja kualitasnya beda-beda ya Mbak Popi ya. Tetapi secara umum kita sebenarnya produksi dalam negeri sebenarnya cukup ya kalau dari sisi kecukupan gitu ya. Nah sekarang persoalannya tinggal bagaimana kemudian untuk tadi ya keluarga-keluarga atau masyarakat yang kurang mampu gitu ya. Nah kalau yang tadi dilakukan oleh Kementerian Perindustrian itu sebenarnya kan ada dua sisi ya. Pertama membantu masyarakat yang memang tidak mampu membeli masker. Yang kedua itu juga bagus buat perkembangan industri. Saya kira nggak ada salahnya ya. Jadi itu kan saling menguntungkan ya. Di satu sisi produsen masker tentu saja akan mendapat keuntungan kalau dia produknya laku gitu ya. Nah di sisi lain kan juga masyarakat terbantu kalau dia bisa mendapatkan masker secara gratis gitu ya. Nah jadi ini yang kemudian menjadi tantangan kita. Apakah tepat sasaran atau tidak, ya saya kira kalau dari sisi pemerintah ya selalu berusaha agar tepat sasaran. Tapi kan itu biasanya kan begini loh Mbak Popi, biasanya kan itu dilakukan pembagian masker gratis itu bersamaan dengan waktu ada penegakan. Jadi pemerintah kan maunya persuasif, nggak perlulah sampai ada orang didenda, nggak perlu apalagi sampai dihukum karena nggak pakai masker, nggak perlulah. Jadi kalau didapati orang tidak pakai masker, kemudian diberi masker. Nah seperti itu. Nah jadi dengan demikian saya kira menurut kami ya cukup tepat sasaran karena memang diberikan kepada orang yang posisinya saat itu tidak memakai masker. Baik. Bagaimana saat ini Pak pemerintah mendorong lembaga atau kementerian serta swasta begitu ya untuk sama-sama gotong royong kemudian juga membantu masyarakat yang kurang mampu Pak untuk memenuhi ketersediaan masker gratis ini? Ya, yang pertama adalah bahwa persoalan masker ini artinya kan selama ini kan kita punya 3M, punya 5M, ada yang 6M ya. Sebenarnya di rapat-rapat kabinet terakhir Bapak Presiden tuh menekankan sudahlah yang penting satu hal dulu, gitu, yaitu pakai masker dulu. Yang lain-lain mungkin bisa menyusul gitu ya. Nah, jadi artinya persoalan kewajiban atau keharusan memakai masker ini memang sudah menjadi perhatian Bapak Presiden. Tetapi terus terang, setahu saya sampai saat ini memang belum ada ya instruksi kepada kementerian lembaga atau instansi. Sebenarnya kalau kementerian lembaga terlalu jauh ya Mbak Popi ya. Mungkin lebih tepat sebenarnya Pemda. Yang lebih dekat ke masyarakat sebenarnya kan Pemda ya. Untuk kemudian memberikan masker secara gratis. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan, saya juga secara pribadi kalau memang itu dianggap perlu gitu ya, kita bisa usulkan ya. Posisi kita bisa, dari kantor staf presiden bisa mengusulkan supaya ada pembagian masker secara gratis. Meskipun juga sampai saat ini kan sudah ada ya gerakan door to door. Kami tahu persis karena kantor staf presiden juga melakukan pendampingan ya dengan kelompok-kelompok masyarakat yang pekerjaannya atau kegiatannya salah satunya itu secara door to door memberikan masker secara gratis. Ini kelihatannya sederhana ya, tapi memang diperlukan. Baik. Pak Edi, terima kasih untuk diskusinya sore hari ini bersama kami dalam COVID Today. Kami harapkan pemerintah terus berpartisipasi untuk memberikan masker gratis